warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pengenalan kecerdasan buatan akan mempresentasikan hasil pengerjaan evaluasi akhir semester kami. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri, Muhammad Anafi, lalu ada Fatul Aziz, Raja Ramadan Putra, dan Hafiz Bukhari. Pada video kali ini kami akan membahas dua studi kasus utama. Yang pertama adalah penyelesaian permainan Sudoku menggunakan pendekatan constraint, Stratification Problem atau yang biasa disingkat CSP. Yang kedua adalah penyelesaian permainan Wumpus Word menggunakan knowledge representation berbasis proportional logic. Kami mulai dari yang pertama, yaitu Sudoku. Constraint Stratification Problem adalah salah satu pendekatan dalam kecerdasan buatan untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendefinisikan tiga komponen utama, yaitu ada variabel, domain, dan constraint atau batasan. Solusinya dicari dengan menentukan nilai untuk setiap variabel sedemikian rupa sehingga seluruh batasan terpenuhi secara bersamaan. Untuk studi kasus Sudoku 4x4 milik kelompok kami, formulasinya adalah sebagai berikut. Variabelnya adalah setiap sel yang masih kosong pada grid, domainnya adalah angka 1 sampai 4 untuk setiap variabel tersebut, dan constraint-nya ada 3 jenis. Semua angka dalam satu baris harus berbeda, lalu semua angka dalam satu kolom harus berbeda, dan semua angka dalam satu kotak 2x2 juga harus berbeda. Ini adalah grid awal Sudoku kelompok kami dengan kotak berwarna sebagai clue atau petunjuk awal yang sudah diberikan, dan kotak putih adalah sel yang perlu kita cari nilainya. Sekarang saya lanjutkan ke proses interferensinya. Langkah pertama yang kami lakukan adalah constraint propagation, tepatnya menggunakan teknik yang disebut naked single. Caranya, untuk setiap sel kosong kami hitung domain kemungkinan dengan mengeliminasi angka yang sudah muncul di baris, kolom, dan kotak 2x2 yang sama. Kalau setelah eliminasi tersisa hanya satu kemungkinan angka, maka angka itu langsung bisa kita isi tanpa perlu menebak. Sebagai contoh, sel B1K1 setelah dianalisis hanya memiliki satu kemungkinan, yaitu angka 3, sehingga kami langsung isi. Proses ini kami melakukan berulang-ulang karena setiap kali satu sel terisi informasi baru itu akan mempersempit domain sel-sel lain di sekitarnya. Kami juga menyiapkan backtracking search dengan teknik MRV atau minim remaining values dan forward checking sebagai cadangan seandainya constraint propagation saja tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh puzzle. Namun yang menarik, untuk kasus Sudoku kelompok kami ternyata seluruh 10 sel kosong berhasil terisi hanya dengan constraint propagation tanpa perlu satu kali pun melakukan backtracking. Ini menandakan bahwa constraint pada puzzle ini saling terhubung dengan cukup kuat. Berikut adalah solusi akhir dari Sudoku kami, dan untuk memastikan solusi ini benar, kami melakukan verifikasi terhadap seluruh 12 constraint, yaitu 4 baris, 4 kolom, dan 4 kotak 2x2. Hasilnya semua constraint terpenuhi, yang berarti solusi Sudoku ini valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja Ramadan Putra mengenai studi kasus kedua, yaitu Wumpus Word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Ramadan Putra dari kelompok 6. Terima kasih Hanafi. Sekarang saya akan menjelaskan studi kasus kedua, yaitu Wumpus Word. Wumpus Word adalah sebuah dunia berbentuk grid. Dalam kasus kelompok kami yang berukuran 3x3, yang di dalamnya terdapat beberapa elemen. Ada agen yang memulai perjalanan dari sel star, ada wumpus yaitu monster yang berbahaya, ada pit atau lubang jebakan, dan ada goal sebagai tujuan akhir yang harus kita temukan. Agen juga bisa merasakan dua jenis persepsi, yaitu brace yang menandakan ada pit di sekitar, dan stage yang menandakan ada wumpus di sekitar. Aturannya, agen tidak bisa melihat seluruh peta sekaligus, ia hanya bisa merasakan brace atau stage pada sel yang sedang ia tempati. Dari situ ia harus menyimpulkan sendiri sel mana yang aman untuk dilewati. Untuk
mempresentasikan pengetahuan agen, kami menggunakan pendekatan proportional logic. Proportional logic. Kami mendefinisikan beberapa notasi ST dengan indeks baris dan kolom untuk stats, BR untuk brace, W untuk kendaraan wumpus, dan P untuk kendaraan pit. Dari notasi tersebut, kami menyusun 6 aturan dasar sebagai knowledge base agent. Intinya, aturan-aturan ini menyatakan jika ada stats, maka wumpus pasti ada di salah satu sel tetangga. Jika ada brace, maka pit pasti ada di salah satu sel tetangga. Dan sebaliknya, jika tidak ada stats atau brace, maka seluruh sel tetangga dipastikan aman dari wumpus maupun pit. Dengan aturan-aturan dasar ini, agen bisa mulai bergerak dan menyimpulkan secara bertahap proses langkah demi langkah akan dijelaskan oleh Hafiz Bukhari. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Raja. Saya akan menjelaskan bagaimana proses inferensi ini berjalan langkah demi langkah. Nah, agen memilih dari sel B1K1 dan di sel ini tidak terdeteksi stance maupun brace. Artinya, berdasarkan aturan yang tadi dijelaskan, sel-sel tetangganya yaitu B1K2 dan B2K1 dipastikan aman dari wumpus maupun pit. Karena terbukti aman, agen bisa melangkah ke sana. Agen kemudian berpindah ke B1K2. B1K2 di sini terdeteksi brace tapi tidak ada stance. Karena tidak ada stance berarti sel tetangganya aman dari wumpus. Sedangkan adanya brace berarti pit ada di salah satu tetangga yaitu B1K1 atau B2K2. Karena B1K1 sudah terbukti aman di langkah sebelumnya, maka melalui eliminasi pit dipastikan berada di B2K2. Nah, selanjutnya agent berpindah ke B2K1 merasakan brace lagi tapi tidak ada stance dengan pola eliminasi yang sama seperti sebelumnya. Kami bisa membuktikan bahwa B3K1 aman untuk dilewati. Nah, agent melanjutkan ke B3K1 dan ternyata tidak merasakan brace maupun stand sama sekali. Sehingga B3K2 merasakan stance dan brace sekaligus karena pit di B2K2 itu ya juga sudah terbukti aman dari wumpus. Maka melalui proses eliminasi, wumpus dipastikan berada di B3K3. Nah, dengan seluruh pembuktian ini, kami menyimpulkan bahwa pit berada di B2K2 dan wumpus berada di B3K3. Dan yang terpenting, jalur paling aman menuju got adalah B1K1, lalu ke B1K2 dan langsung B1K3 tanpa perlu mendekati pit walaupun wumpus sama sekali. Seluruh kesimpulan ini dibuktikan secara logis bukan dengan menebak. Selanjutnya akan ditunjukkan oleh Fathul Aziz bagaimana kami mengimplementasikan proses ini dengan program Python. Pada Fathul Aziz dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Fathul Aziz. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana proses penyelesaian Sudoku yang tadi dijelaskan. Nah, di sini kami mengimplementasikan ke dalam program Python. Yang dimana pertama kami mendefinisikan puzzle Sudoku kami dalam bentuk array 2 dimensi, yang dimana terdapat angka kosong menandakan sel yang masih kosong. Ini persis sesuai dengan grid yang tadi telah ditunjukkan. Nah, selanjutnya terdapat fungsi get domains. Fungsi ini bertugas menghitung domain kemungkinan untuk setiap sel dengan cara mengurangi himpunan angka 1 sampai 4 dengan angka-angka yang sudah muncul di baris kolom, dan kotak yang sama. Ini adalah representasi programatik dari constraint yang tadi dijelaskan. Nah, selanjutnya terdapat fungsi constraint propagation. Fungsi ini akan mengecek berulang kali kalau ada sel yang domain tersisa hanya satu angka. Sel itu hanya langsung diisi. Proses diulang terus sampai tidak ada lagi perubahan atau istilahnya mencapai fixed point. Nah, selanjutnya di sini kami juga menyiapkan fungsi backtracking search sebagai cadangan menggunakan algoritma backtracking standar.
coba isi satu angka, kalau valid lanjutkan, kalau ternyata buntu mundur lagi dan coba angka lain. Nah, di sini saya telah menjalankan program utamanya, dapat dilihat di output. Program pertama mencetak puzzle awal, lalu mencetak setiap langkah naked single yang ditemukan selama constraint propagation. Dan seperti yang telah tadi dijelaskan, ternyata seluruh sel berhasil terisi hanya dengan constraint propagation tanpa perlu backtracking sama sekali. Nah, di bagian akhir program juga otomatis melakukan verifikasi, mengecek apakah solusi ini valid dengan mencocokkan setiap baris, kolom, dan kotak, dan hasilnya statusnya valid, sama persis dengan solusi yang tadi kami tunjukkan secara manual. Baik, sampai di sini presentasi dari kelompok kami. Sebagai simpulan, kami berhasil menyelesaikan 2 studi kasus kejelasan buatan Sudoku menggunakan penekan constraint satisfaction problem, dan Mumpus Work menggunakan knowledge representation berbasis proportional logic. Kedua solusi telah kami verifikasi kebenarannya, baik secara manual maupun melakukan program Python. Demikian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.